Di ruang makan keluarga Al-Mahri, semua orang, termaksud Maira, sedang sibuk dengan makanan masing-masing. Terlihat Maira sesekali melirik Raihan yang entah kenapa begitu kalem dan tak banyak bicara seperti biasanya. Rasanya Maira ingin bertanya tetapi dia sungkan kepada kedua orang tuanya yang juga berada di sana. Akhirnya ia pun memilih untuk mempercepat aktivitas makannya. Kok diam-diam saja? Meskipun ada kami, mengobrol juga tidak apa-apa, santai saja, rileks. Sahut Pak Azam sambil melihat Maira dan Raihan secara bergantian. Bener, jangan malu-malu seperti itu. Sambung Bu Bibah. Iya Om, Tante. Ucap Raihan lalu kembali fokus dengan makanannya. Setelah tadi ia baru saja mendapatkan shock terapi hanya karena melihat Maira tanpa jilbab, kini Raihan mulai berpikir keras sampai kapan ia akan merasa secanggung ini. Rasanya Raihan ingin segera menghalalkan Maira untuk menjadi istrinya agar ia tidak perlu lagi merasa berdosa setiap kali melihat apa yang tidak halal baginya. Namun, ia merenungi lagi jika belum genap 1 tahun semenjak perceraian Maira dan Reno. Jika ia terburu-buru seperti ini, apakah Maira benar-benar sudah bisa membuka hati sepenuhnya tanpa rasa ragu? Jujur saja Raihan sedikit tidak percaya diri tentang perasaan Maira kepadanya saat ini. Meski secara terang-terangan Maira sudah siap membuka hati, tetapi apakah sisa rasa tentang Reno sudah benar-benar hilang dalam hitungan bulan? Raihan merasa itu mustahil. Kebersamaan selama 2 tahun tidak mungkin bisa terlupakan begitu saja. Setelah selesai makan malam, Maira mengajak Raihan untuk bicara di area taman belakang. Keduanya duduk bersebelahan tetapi tetap membangun jarak aman untuk membatasi diri agar tidak saling berdekatan dengan yang bukan muhrimnya. Aku perhatikan sejak datang tadi sikap kamu sedikit berbeda. Apa ada yang salah, Ray? Raihan menggeleng lalu menoleh sambil tersenyum kepada Maira. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang berpikir tentang perasaan yang kini aku miliki untuk kamu. Setiap hari perasaan ini semakin kuat dan terkadang aku terpana setiap kali melihat kamu. Sangat cantik. Lagi-lagi raut wajah Maira nampak bersemu hingga ia menundukkan pandangannya tanpa bisa mengatakan apapun. Tapi, Mai, aku merasa berdosa setiap kali merasakan hal itu kepadamu. Kamu tahu kan, ada yang namanya zina mata karena pikiran yang terus tertuju kepada yang bukan muhrimnya. Jadi mulai besok, mungkin aku akan jarang menemui kamu. Aku ingin kamu menata perasaanmu lagi dan meyakinkan diri tentang keinginanku untuk melangkah bersamamu ke jenjang yang lebih serius. Aku tidak ingin pertemuan kita setiap harinya malah menimbulkan dosa untuk kamu dan juga untuk diriku sendiri. Lanjut Raihan yang entah kenapa kali ini sangat serius dengan ucapannya. Maira mengerutkan dahinya bingung. Kenapa tiba-tiba saja Raihan ingin membangun jarak di antara mereka, padahal selama ini mereka biasa-biasa saja. Kita tidak pernah bersentuhan secara sengaja, sekarang saja duduknya berjarak seperti ini. Lalu apa yang kamu takutkan? Sementara dengan wanita lain seperti Nabila, kamu bisa berinteraksi dengan santai, padahal dia berpenampilan sangat seksi setiap hari. Sanggahnya tak terima. Helaan napas Raihan terdengar lirih. Ia kembali memikirkan cara menjelaskan semuanya kepada Maira. Jadi begini ya, Maimi. Aku memang sering melihat wanita seksi di luar sana yang belahan dadanya diumbar kemana-mana, tapi aku tidak pernah merasa hasratku sebagai pria bangkit. Beda sama kamu, melihat rambut dan pergelangan tangan kamu saja. Aku merinding. Hah? Maira sampai terperangah saat mendengar penjelasan Raihan. Tunggu, kapan kamu melihat pergelangan tangan dan rambutku? Jangan bilang kamu ngintipin aku ya. Astagfirullah, tidak seperti itu juga. Ucap Raihan sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Terus apa? Maira nampak berpikir sebentar kemudian kembali menatap Raihan. Atau, terakhir kali kamu lihat aku tanpa jilbab kan waktu masih zaman SD. Jadi waktu kita kecil dulu kamu sudah merinding melihat rambut dan pergelangan tanganku. Ya Allah. Raihan berdiri dari posisi duduknya saat merasa gemas dengan ketidakpekaan Maira. Bukan begitu juga Maimi. Kamu pikir aku bocil apaan? Jadi tadi aku. Raihan lagi-lagi menghela napas panjang saat tak bisa melanjutkan ucapannya. Ia tak ingin terlalu frontal meski mereka sama-sama sudah dewasa. Mungkin Raihan bukanlah pria soleh yang paham betul tentang agama, tetapi jika sudah menyangkut Maira ia sangat berhati-hati. Ia tidak ingin menjerumuskan wanita yang ia cintai ke dalam dosa besar seperti zina dan sebagainya. Pokoknya besok aku akan sok sibuk. Jangan menemui aku dulu. Fokus saja ke pekerjaan kamu, kalau ada kesulitan yang mendesak kamu boleh menghubungiku. Ucap Raihan. Raihan hendak melangkah pergi, tetapi ia kembali berbalik menatap Maira. Dan satu lagi, kalau kamu sedang di luar kamar, pakailah pakaian yang sedikit longgar dan panjang, dan tentunya jangan lupa jilbab harus dipakai. Dan aku mau ngobrol sama Om Azam dulu, bye. Maira hanya bisa terperangah saat memandangi kepergian Raihan. Dia kenapa sih tiba-tiba begitu? Ia kembali duduk menatap lurus ke arah kolam ikan hias di depan sana. Jadi sekarang dia tidak mau sering bertemu denganku. Kenapa aku merasa sedih begini? Sejenak Maira kembali larut dalam lamunan.
Ia mengingat ucapan Raihan barusan yang mengatakan bahwa dirinya harus semakin bermusabah diri, agar tidak salah mengambil keputusan, apalagi terburu-buru. Sepertinya dia mulai tidak percaya diri jika aku benar-benar sudah membuka hati. Benar juga, belum sampai 1 tahun semenjak perceraianku dan Mas Reno, wajar kalau dia ragu. Baiklah, kalau itu yang dia inginkan. Reno yang baru saja selesai bersiap-siap untuk pergi ke kantor, segera keluar dari kamar saat mendengar suara panggilan sang ibu. Kenapa sih, Bu, dari tadi teriak-teriak? Ini loh tadi seseorang datang, katanya dia dari kantor kepolisian. Orang itu membawa surat panggilan untuk kamu. Wajah Ibu Reno nampak kaget dan panik. Kenapa kamu dipanggil? Kamu melakukan kesalahan apa? Reno meraih selembar kertas di tangan sang ibu. Kedua matanya nampak begitu serius membaca setiap baris kata di dalam surat tersebut hingga akhirnya dia memahami jika ia dipanggil karena kasus kecelakaan kerja yang menimpa salah satu pekerjanya di lokasi proyek beberapa waktu yang lalu. Reno, jawab ibu, kamu tidak melakukan tindakan kriminal kan? Reno meremukan kertas tersebut di genggaman tangannya. Apa sih, Bu? Tidaklah, ini hanya panggilan sebagai saksi saja. Beberapa waktu yang lalu, ada kecelakaan kerja di lokasi proyek, tentu saja mereka membutuhkan keterangan dariku. Tanpa memperpanjang perdebatan, Reno segera berbalik kembali masuk ke kamar. Di dalam sana wajah paniknya mulai terlihat jelas. Tiba-tiba ia mengingat ucapan Amar beberapa hari yang lalu. Sial, aku harus tetap tenang. Aku yakin tidak ada yang mengetahui aksiku waktu itu. Tidak akan ada yang tahu jika aku yang sudah melepaskan tali pengait kayu. Bab 64 tidak akan bisa lolos. Hari ini mau ke kantor polisi? Tanya Narumi memastikan. Baru saja Amar menyampaikan bahwa ia akan pergi ke kantor kepolisian untuk memantau jalannya penyelidikan tentang kasus kecelakaan kerja yang dialami beberapa waktu yang lalu. Jujur Narumi cukup kaget. Setelah sempat merahasiakan semuanya kepada sang istri, akhirnya hari ini Amar memilih jujur karena mungkin ia akan menghabiskan sedikit banyak waktu di kantor kepolisian karena Reno akan memenuhi panggilan. Doakan semuanya cepat selesai. Amar mendekat agar Narumi memasangkan dasi untuknya. Maaf baru memberitahu kamu sekarang. Sekarang aku pastikan Reno akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan. Narumi mengalungkan dasi ke leher suaminya. Ekspresi wajahnya nampak begitu khawatir. Jujur ia masih tidak percaya jika pria yang dulu begitu ramah saat menyapa dan menyambutnya datang sebagai anggota baru keluarga Al-Mahri. Ternyata tidak lebih dari seorang pria dengan obsesi tinggi hingga rela melakukan apapun demi kepuasan diri. Amar menyadari kegelisahan Narumi. Perlahan ia menggerakkan tangannya menangkup wajah bulat nan menggemaskan di hadapannya. Jangan sedih begitu. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Aku hanya takut Mas Reno semakin membenci kamu. Orang seperti itu kan tidak ada puasnya. Jaga diri baik-baik ya, jangan sampai terpancing emosi. Lirih Narumi. Iya, tenang saja. Amar mengecup kening Narumi. Turun ke pipi lalu berlanjut ke bibir. Ia menyesap lembut bibir ranum sang istri, hingga beberapa saat kemudian Amar menghentikan aktivitasnya karena merasa akan segera terpancing untuk meminta lebih. Hampir. Dah, yuk turun. Ibu pasti sudah menunggu di bawah. Narumi berdecak saat bisa merasakan jika suaminya menginginkan hal yang lebih di pagi hari yang cerah ini. Kalau pagi itu cium kening saja jangan lebih. Ia mengedipkan sebelah matanya lalu bergegas melangkah mendahului Amar. Amar pun terkekeh. Narumi selalu bisa membaca setiap gerak-gerik dan mimik wajahnya. Sayang, tunggu. Siang harinya Narumi memutuskan untuk pergi menemui kakak iparnya ke studio. Sekalian untuk membawakan oleh-oleh yang kemarin ia beli di Surabaya. Sesampainya di depan bangunan milik Maira, Narumi nampak terpana karena bangunan tersebut yang awalnya terlihat suram gini sangat berwarna dan tentu saja sangat mewah. Wah, keren sekali. Sudah lama aku tidak ke sini. Nanti setelah pembangunan selesai, kita akan menghabiskan waktu di sini. Kedengarannya jadi bisnis women itu keren ya, Rum? Tentu saja kak. Sejak dulu aku bercita-cita jadi penguasa. Terima kasih sudah mengajakku. Sama-sama, Rum. Hitung-hitung sebelum kamu melahirkan, bisa menghabiskan waktu di sini. Iya, aku sudah tidak sabar. Progres pembangunan toko sekaligus studi Maira mulai menunjukkan hasil. Ruangan yang beberapa hari yang lalu hanya dicat putih, kini terlihat sangat mewah dengan nuansa gold dan brown. Cantik sekali. Bagaimana dengan desain gamis dan jilbab? Sudah rampung? Sudah. Sedang dalam proses pekerjaan di konveksi. Ayo kita duduk di atas yuk, sudah waktunya makan siang. Aku juga ingin icip-icip oleh-oleh dari Surabaya. Narumi mengangguk lalu mengikuti langkah Maira naik ke lantai 2 bangunan tersebut. Mereka memang sudah berjanji untuk bertemu hari ini, jadi Maira membawa makan siang yang dimasak oleh Bi Ijah sementara Narumi membawakan kue lapis legit favoritnya. Mereka menata semua makanan di atas meja, lalu mulai menikmatinya.
Sesekali Narumi memperhatikan Maira yang sedang duduk di hadapannya. Ia jadi penasaran apakah Maira mengetahui tentang kasus yang menimpa Reno. Kak, hari ini pergi ke kantor polisi. Mas Reno, dia dipanggil untuk penyelidikan kasus kecelakaan kerja ayahku. Apakah Kak tahu? Maira menghentikan aktivitas makannya, ia menatap Narumi sambil tersenyum. Tahu. Saat ayah kamu masuk rumah sakit waktu itu Amar sudah memberitahuku. Namun meminta agar merahasiakan semua ini dari kamu. Ternyata sudah. Kamai tidak apa-apa? Maksudku walau bagaimanapun Mas Reno pernah menjadi bagian yang begitu penting di hidup Kak Mai dan keluarga Almahri. Lirih Narumi. Tidak apa-apa, Rum. Mas Reno sudah kelewat batas sampai-sampai menjadikan keluarga kamu sebagai sasaran. Sejak SMA dia memang sudah iri dan dengki. Aku tidak habis pikir kenapa dulu tidak peka. Aku terlalu buta karena mencintainya. Jelas Maira yang akhirnya mampu membuat Narumi lebih tenang. Sementara itu di kantor kepolisian, Amar yang ditemani oleh Reihan, memantau proses interogasi dari layar monitor. Ekspresi wajah keduanya nampak sangat serius, karena sejak tadi Reno terus menyangkal semua pertanyaan petugas. Astagfirullah, aku tidak habis pikir, bagaimana bisa selama 2 tahun ini kita semua dibohongi dengan wajah malaikatnya. Ya lebih tepatnya malaikat maut. Sahut Reihan yang nampak sangat geram. Sekeras apapun dia menyangkal, hari ini dia tidak akan lolos dan akan langsung masuk jeruji besi. Lihat saja. Ucap Amar yang tetap fokus melihat ke layar monitor. Setelah beberapa saat, dari layar monitor Amar dan Reihan bisa melihat jika proses interogasi telah selesai. Petugas kepolisian memborgol paksa tangan Reno. Meski tidak sepenuhnya mengakui secara gamblang, tetapi bukti sidik jari keterangan para kuli membuat petugas tak membiarkan Reno lolos dan harus mendekam di penjara selama proses persidangan nantinya. Lepaskan! Saya tidak terima diperlakukan seperti ini, saya akan panggil pengacara terbaik. Seru Reno saat dibawa keluar oleh pihak kepolisian. Pandangannya beralih melihat Amar dan Reihan yang baru saja berdiri dari posisi duduk mereka. Kau! Amar berdecak seraya melangkah mendekat Reno. Selamat datang di rumah tahanan, teman. Rahang wajah Reno tampak mengeras. Sekujur tubuhnya bergetar marah dengan sorot mata tajam. Brenska! Berani-beraninya kau melakukan hal seperti ini kepadaku. Aku tidak terima, lepaskan aku sekarang. Atau kamu akan tahu akibatnya. Amar pun mulai terpancing kemarahan. Ia mencengkeram erat kerah baju Reno dengan sorot mata tak biasa. Aku sudah memberikan kamu kesempatan untuk berubah. Tapi kamu malah menyakiti orang yang paling dihormati oleh istriku. Jangan main-main, apapun yang menyangkut tentang kebahagiaan dan kesedihan istriku, Narumi, adalah tanggung jawabku. Sampai jumpa di ruang persidangan, bedep, ha! Amar berbalik melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Amar! Kau tidak bisa melakukan hal ini padaku. Lepaskan aku! Reihan yang sejak tadi diam, melangkah mendekati Reno sebelum pergi. Jangan teriak-teriak. Tidak ada gunanya. Yang lego ya mas, tenang saja aku akan mengurus semuanya. Baik itu jabatan yang kamu tinggalkan dan tentu saja istri yang kamu sia-siakan. Semangat! Reihan menepuk pundak Reno lalu segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sial, kau Reihan! Pekik Reno dengar seluruh kekuatan yang ada. Pada akhirnya yang ia dapatkan dari semua keserakahannya hanyalah kerugian. Ia telah meninggalkan banyak hal baik yang selama ini ia jalani bersama Maira hanya untuk berakhir di balik jeruji penjara. Bab 65 semua ada masanya. Di balik jeruji besi, Reno diam termenung sambil memeluk erat kedua lututnya. Dalam sekejap hidupnya tiba-tiba hancur begitu saja. Ia kehilangan semua mimpi dan harapan yang belum diwujudkan. Lantai penjara yang begitu dingin membuat dadanya semakin terasa sesak. Menyesal pun tidak ada guna. Reno berusaha untuk tidak mempedulikan teguran para napi yang sejak tadi menghampirinya. Setelah beberapa saat, seorang sipir datang membuka jeruji besi tempat Reno berada. Pak Reno, silakan ikut saya. Keluarga Anda ingin bertemu. Spontan Reno mendugak. Ia nampak tak senang mengetahui jika ada anggota keluarganya yang datang. Ia malu dilihat dengan keadaan seperti ini seperti seorang tidak berharga. Katakan saja saya tidak ingin bertemu. Maaf, tapi wanita di depan sana akan terus menunggu sampai Anda menemuinya. Wanita? Kali ini Reno berdiri dari posisi duduknya. Ia pun segera mengikuti petugas sipil itu karena dia yakin yang datang menemuinya bukanlah kedua orang tuanya tetapi Bianca. Langkah demi langkah Reno tapaki hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan khusus. Dan benar saja yang datang menemui adalah Bianca. Baik Reno ataupun Bianca keduanya sama-sama canggung. Terlebih Reno yang merasa sangat malu namun ia tidak bisa mengabaikan Bianca begitu saja karena dia yakin wanita itu akan sangat sedih jika dirinya tidak mau bertemu. Kak Reno, apa yang sudah kakak lakukan sampai mendekam seperti ini? Tanya Bianca yang sudah sejak tadi penasaran.
Raut wajah penuh kesedihan nampak terpancar jelas. Helaan nafas Reno terdengar lirih. Ia duduk di hadapan Bianca dengan kepala tertunduk. Banyak hal yang tidak bisa aku jelaskan secara rinci kepadamu. Karena aku tidak merencanakan hal jahat, semua terjadi begitu saja. Tiba-tiba, spontan. Bianca kembali menyeka air matanya. Ia sangat mengkhawatirkan kakak iparnya itu, terlebih mengkhawatirkan Moi yang saat ini masih sangat kecil. Seharusnya sebelum bertindak, kakak pikirkan efek ke depannya. Apakah pernah berpikir bagaimana masa depan Moi? Dia membutuhkan kehadiran kakak dan dia juga membutuhkan biaya finansial yang tidak sedikit. Kamu bisa menjual asetku. Masalah perusahaan dan semua proyek yang sedang berjalan, aku serahkan semuanya kepadamu. Sekarang aku lepas tangan untuk sementara. Oh ya, tolong hubungi pengacara terbaik untuk membantuku, aku mohon. Permintaan terakhir Reno membuat Bianca terlihat ragu. Bagaimana tidak, Reno berurusan langsung dengan keluarga Almahri. Tentu saja menyewa pengacara dengan bayaran mahal hanya akan menghabiskan banyak uang, tetapi pada akhirnya Reno akan tetap mendekam di penjara. Bi, jawab aku. Kamu bisa menolongku kan? Akan aku usahakan, Kak. Tapi, aku ingin Kak Reno sportif untuk mengakui kesalahan kakak agar membuat hukuman kakak lebih ringan, karena percuma saja menyewa pengacara jika Kak Reno masih saja menyangkal semua tuduhan yang jelas-jelas sudah dibuktikan lewat fakta dari pihak kepolisian. Kali ini Reno terdiam dengan tatapan kesal. Hatinya sudah begitu membatu hingga lupa dan tidak ingin merenungi semua yang telah ia lakukan. Kalau begitu aku permisi pulang dulu. Aku harus pergi menemui Moi, ibu dan ayah Kak Reno. Tadi saat menelponku mereka seperti sangat panik dan juga sedih. Ucap Bianca pada akhirnya saat Reno tak menanggapi permintaannya untuk mengakui semua di hadapan pengadilan nanti. Tolong jaga Moi. Sampai kapanpun, jangan katakan padanya jika aku mendekam di penjara. Katakan saja ia keluar kota atau semacamnya. Ucap Reno saat Bianca hendak membeli pergi. Baiklah. Liri Bianca lalu bergegas pergi. 1 minggu berlalu, dan selama itu pula Mayra tidak pernah bertemu dengan Raihan. Pria itu sepertinya benar-benar kekeh dengan ucapannya untuk menjaga jarak sementara waktu. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat dia datang menemuiku ya? Mayra terus mondar-mandir tidak jelas di balkon utama kediaman keluarga Almahri. Rasanya ia tidak cukup jika hanya berbalas pesan dan menyapa lewat telepon saja. Ia ingin bertemu Raihan seperti biasanya. Setelah beberapa saat mondar-mandir tidak jelas, akhirnya ia menemukan cara untuk membuat pria itu datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, Mayra segera mencoba untuk menelpon Raihan, karena ia tahu di jam istirahat seperti ini Raihan pasti punya waktu senggang walau sebentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa Mai? Mayra nampak gugup karena harus berdalih untuk membuat Raihan datang. Ini, mobilku rusak. Aku harus pergi ke tempat konveksi. Apa kamu bisa datang menjemputku sebentar saja? Aduh, gimana ya? Di rumah orang tua kamu kan banyak mobil dan ada 2 sopir, masa tidak ada yang bisa mengantar kamu ke tempat konveksi? Duh, tidak peka sekali. Haruskah aku terang-terangan? Dasar Raihan, batin Mayra. Oh itu, semua supir sedang sibuk. Kalau kamu tidak bisa, ya tidak apa-apa. Aku naik taksi online saja. Iya, aku akan segera datang. Tunggu sebentar saja. Oke. Mayra menutup panggilan telepon itu dan dengan senyum sumringahnya. Tanpa ia sadari, dirinya mulai merindukan pria itu. Ia ingin selalu berada di sisi Raihan meski lagi-lagi ada batasannya. Sekitar 20 menit, akhirnya Raihan sampai di kediaman Almahri. Ia segera keluar dari dalam mobil, melangkah cepat masuk ke pintu utama. Assalamualaikum. Ucap Raihan saat berpapasan dengan Bu Bibah yang sepertinya hendak masuk pergi keluar. Waalaikumsalam. Mau ketemu Mayra ya, Ray? Tanya Bu Bibah. Iya, Tante. Tadi dia menelpon karena katanya mobilnya rusak, sementara dia harus segera ke tempat konveksi. Jelas Raihan. Rusak? Bu Bibah mengerutkan dahinya, bingung. Seingat Tante tadi pagi masih dia pakai pergi ke minimarket. Tidak mungkin rusak deh. Hadeh, sudah kuduga akal-akalan si Memi saja ini, batin Raihan. Kalau begitu naik ke atas saja. Tante mau pergi ke pengajian. Ucap Bu Bibah lalu segera melenggang pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Raihan memilih untuk duduk menunggu di sofa ruang keluarga saja. Ia sepertinya trauma, naik ke atas. Takut kalau nanti kembali melihat pemandangan yang membuatnya merasa berdosa. Saat menunggu yang begitu membosankan membuat Raihan kembali berdiri, melihat-lihat bingkai foto yang tertata rapi di atas nakas. Ia tersenyum saat melihat fotonya juga ada di sana, bersama Mayra dan Amar. Raihan. Spontan Raihan langsung berbalik saat mendengar suara Mayra memanggil namanya. Ia seolah sudah siap untuk mengoceh karena merasa dibohongi oleh wanita itu.
Namun saat berbalik, ia malah terpaku dengan mata membulat sempurna. Bagaimana tidak, setelah 1 minggu, ia juga tersiksa karena rindu. Dan saat kembali bertemu, entah bagaimana Raihan merasa Maira semakin cantik dan mempesona. Astagfirullah! Lirihnya seraya mengalihkan pandangan ke sembarang arah. Sementara Maira, dengan santainya melangkah menghampiri Raihan. Maaf merepotkan kamu di jam kerja seperti ini. Ayo berangkat. Iya, ayo. Maira segera berbalik pergi menuju pintu keluar, disusul Raihan setelahnya. Raihan benar-benar tidak habis pikir kenapa begitu berat cobaannya untuk menjaga diri dari pikiran-pikiran tidak jelas. Napasnya terasa tersendat setiap kali Maira tersenyum kepadanya. Mak mau nikah. Gumamnya sambil melonggarkan dasi. Bab 66 fokus kepada kita saja. Raihan dan Maira baru saja keluar dari tempat konveksi. Akhirnya urusan hari ini selesai dan Raihan bisa kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat melangkah menuju parkiran, Raihan tiba-tiba saja mengingat sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Maira. Mai, besok adalah sidang perdana kasus kecelakaan kerja yang menimpa ayah Narumi. Kemungkinan besar Reno akan dijatuhi hukuman yang cukup berat. Apa kamu baik-baik saja? Langkah Maira terhenti, dirinya tidak habis pikir kenapa semua orang bertanya hal yang sama kepadanya. Ia menoleh menatap Raihan sambil menghela napas panjang. Apa dulu aku sebutin itu, sampai semua orang bertanya hal yang sama? Kamu tidak sadar? Dulu itu kamu sangat memprioritaskan kebahagiaan Reno ketimbang kebahagiaanmu sendiri. Pikiran kamu hanyalah tentang bagaimana membuat suamimu bahagia padahal kamu sendiri tertekan. Aku hanya takut kamu merasa sedih karena pria yang dulu sangat kamu cintai harus mendekam di balik jeruji dalam waktu yang tidak singkat. Jelas Raihan kepada Maira. Ray, mungkin memang dia pernah begitu penting dalam hidupku, tetapi saat kamu bercerai aku tidak lagi mencampuri segala urusannya dan apapun yang terjadi kepadanya. Biarkan dia menanggung semua akibat atas perbuatannya. Maira kembali melanjutkan langkahnya, hingga sampai di parkiran. Ayo masuklah, aku akan segera mengantar kamu pulang. Ucap Raihan sambil membuka pintu mobil untuk Maira. Maira menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Aku akan pulang naik taksi saja. Kamu kembalilah ke kantor. Maaf. Tadi aku merepotkan kamu. Raihan berdecak lalu mengubah posisi tubuhnya, menghadap Maira. Aku tahu kamu merindukan aku kan? Sebenarnya mobil kamu tidak rusak, kamu hanya mencari alasan. Aku bukannya terlalu percaya diri, tetapi mulai sekarang aku ingin kamu jujur dengan perasaanmu kepadaku. Karena, terkadang aku merasa tidak percaya diri, jika dibandingkan Reno aku bukan apa-apa. Ucap Raihan dengan tatapan sendunya. Siapa bilang? Dahi Maira mengerut kesal. Oke, aku jujur tadi siang bohong. Tapi kamu tidak perlu membandingkan diri kamu dengan Mas Reno. Iya, benar kalian sangat berbeda. Tapi, kamu jauh lebih baik dibandingkan dia, paham? Maira mendorong tubuh Raihan agar segera masuk ke dalam mobil. Sana kembali ke kantor. Aku bisa pulang sendiri. Raihan tersenyum-senyum sendiri saat mendengar ucapan Maira. Iya, ini juga mau masuk. Kalau begitu aku kembali ke kantor dulu, nanti malam aku akan datang lagi. Iya sana. Ucap Maira lalu melambaikan tangannya. Saat hendak masuk ke dalam mobil, Raihan kembali menghentikan langkahnya, karena ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Halo, waalaikumsalam. Kenapa Bila? Mas Ray pihak distributor akan tiba-tiba 2 jam lagi. Tolong sampaikan ke Pak Amar. Sejak tadi saya tidak bisa menghubunginya, sepertinya dia sibuk. Oh, oke. Ini aku baru saja mau kembali ke kantor. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Raihan memasukkan ponselnya ke sakit jas lalu segera masuk ke dalam mobil. Astagfirullah. Namun, ia tersentak kaget ketika tiba-tiba saja Maira sudah duduk di sampingnya. Tadi katanya mau pulang naik taksi. Maira menoleh dengan tatapan sinis. Tidak jadi, aku mau ikut ke kantor. Aku ingin meminjam sesuatu dari Amar. Raihan terperangah tak percaya. Ayo tunggu apa lagi, jalan. Jangan sampai kita terjebak macet. Lanjut Maira. Iya. Raihan segera menghidupkan mesin mobil lalu tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Maira selalu saja dalam mode posesif setiap kali mendengar nama Nabila. Awalnya dia biasa saja dengan kehadiran wanita itu. Namun, beberapa waktu belakangan ini kehadiran Nabila mulai meresahkannya karena secara terang-terangan wanita itu mengajak ia untuk bersaing. Meski jelas-jelas Raihan hanya menyukainya, tetapi tetap saja Maira enggan untuk terlalu percaya diri, karena ia tahu hati manusia bisa saja berubah kapanpun. Sore ini karena merasa bosan Narumi datang ke perusahaan sang suami. Sudah berapa lama ia tidak datang ke perusahaan tersebut hingga saat ia tiba, para pegawai begitu ramah kepadanya dan sangat hormat.
Dengan usia yang terbilang masih muda, Narumi merasa tidak enak hati jika mendapatkan perlakuan yang begitu spesial oleh orang-orang yang sebenarnya usianya jauh di atas dia. "Selamat pagi Non Rumi, Pak Amar sudah menunggu di dalam," ucap Dava yang langsung terdiri dari kursinya saat melihat kedatangan istri sang atasan. Narumi mendekati meja Dava dan meletakkan satu kantong berisi cemilan tahu bakso yang ia bawa dari rumah. "Ini untuk kamu, Dav. Terima kasih sudah bekerja keras membantu ya. Widih, tahu bakso. Masih anget lagi." Dava menghirup aroma makanan tersebut seolah tidak sabar untuk menikmatinya. "Kalau begitu saya masuk dulu, selamat bekerja," ucapan Narumi lalu berbalik pergi. "Terima kasih, Nona," seru Dava dengan wajah sumringah. "Beruntung sekali Pak Amar. Semoga kelak masih ada stok seperti Non Rumi untukku," gumam Dava sambil memandangi kepergian Narumi masuk ke ruang kerja Amar. Di dalam, Amar yang sedang sibuk di belakang meja kerjanya spontan menoleh saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera melambaikan tangannya saat melihat Narumi datang sambil membawa kantong berisi makanan untuknya. "Ternyata benar-benar datang, apa itu tahu?" tanya Amar saat Narumi meletakkan kantong itu di atas meja kerjanya. Tadi aku juga sekalian aku kasih Dava." Narumi melangkah menghampiri sang suami. "Masih sibuk?" "Tidak juga." Amar menarik Narumi agar duduk menyamping di atas pangkuannya. "Aku senang kamu datang. Tapi tumben, kamu merindukan aku ya?" Narumi mengangguk sambil melingkarkan kedua tangannya di leher Amar. Aku rindu. Aneh ya, saat awal kehamilan kadang aku nggak dekat sama tapi sekarang malah kepikiran terus, mau dekat terus. Apalagi tadi aku nonton film sedih sekali, aku takut kamu seperti pemeran pria di film tadi." Amar terkekeh sendiri saat melihat ekspresi wajah Narumi yang menurutnya sangat lucu. "Memangnya pemeran pria dalam film itu kenapa?" "Jadi begini, dalam film itu istrinya lagi hamil tapi suaminya malah pacaran dengan wanita lain sampai wanita itu hamil. Tega sekali kan? Akhir-akhir ini aku sering menonton televisi dan juga melihat berita di internet tentang kasus perselingkuhan para pejabat ataupun artis-artis." Narumi menatap Amar dengan tajam. Jangan seperti itu ya. Kalau aku ada kurangnya bilang saja." Sejenak Amar terdiam, hingga setelah beberapa saat ia mendekat dan mencium singkat bibir sang istri. Dari tadi ia begitu gemas karena Narumi tak hentinya bicara. "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Lagi pula istriku tercinta ini tidak ada kurangnya. Malah banyak lebihnya," ucap Amar dengan lirih. "Ya maksudnya kelebihan berat badan kan?" Spontan Amar terbahak saat mendengar celetukan Narumi. Akhir-akhir ini Narumi memang sedikit mengeluhkan berat badannya yang mulai naik. "Baru naik 2 kilo. Kata mama dulu saat hamil aku dan Maira, dia naik sampai 12 kilo loh." "Hah? Serius?" Narumi terlihat khawatir dan mulai membayangkan dirinya dengan bobot lebih. "Sudah jangan dipikirkan." Amar mencium lengan sang istri sambil mendekapnya dengan erat. "Semakin hari perasaanku padamu semakin kuat karena aku tahu menjadi seorang ibu itu bukanlah hal yang mudah, banyak hal yang wanita korbankan demi melahirkan seorang anak. Jadi jangan khawatir dengan hal yang tidak pasti, cukup fokus ke rumah tangga kita saja." Narumi nampak lebih tenang setelah mendengar ungkapan Amar. "Iya, maaf. Aku lagi overthinking." Klek. "Assalamualaikum." Narumi dan Amar menoleh ke arah pintu. Terlihat Maira dan Raihan masuk ke dalam ruang kerja itu. Raihan yang tadi nampak sumringah, kini menurunkan kedua lengannya dengan ekspresi lemas. "Pemandangan begini nih yang tidak baik untuk mata para jomblo. Bisa membuat mata berair meratapi nasib," gumamnya. Bab 67 Pembuktian. "Kalian semakin romantis saja," ucap Raihan saat melangkah menuju ruang rapat bersama dengan Amar. Sementara Maira dan Narumi tetap tinggal di ruangan. "Kamu iri?" tanya Amar dengan tatapan meledek. "Makanya nikah?" "Tidak juga, aku hanya bertanya-tanya, kapan aku bisa seperti kalian? Aku masih belum yakin terhadap diriku sendiri, apa aku mampu memberikan kebahagiaan yang lebih baik daripada yang dirasakan Maira saat bersama Reno dulu?" ungkap Raihan. "Tentu saja bisa. Sudah, jangan ragu lagi. Menikahlah dengan Maira. Bahagiakan dia, dan mulailah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah," ucap Amar. Saat hampir sampai 2 hari ruang rapat Raihan menghentikan langkahnya, ia berbalik menghadap Amar. "Apa tidak masalah secepat ini?" "Kenapa tidak? Jika kamu memang serius kepada Maira maka buktikan saja langsung di hadapan kedua orang tuaku. Tetapi jika kamu masih ragu-ragu lebih baik mundur dari sekarang karena Maira sudah terlalu banyak disakiti dan kamu jangan memberikan dia harapan yang tidak pasti." Jelas Amar yang terus berusaha meyakinkan Raihan. "Kamu benar juga, Haf, nanti aku pikirkan. Ayo masuk, rapat akan segera dimulai,"
Ucap Raihan lalu kembali melanjutkan langkahnya bersama Amar. Jadi benar kamu yang melakukan semua itu, menyakiti mertua Amar? Reno hanya bisa diam tertunduk di depan kedua orang tuanya saat berkuasa menahan rasa malu dan juga rasa bersalah. Akibat dari perbuatannya ini mungkin finansial keluarga akan sedikit terganggu apalagi putrinya membutuhkan banyak biaya. Maaf karena sudah mengecewakan ayah dan ibu. Aku titip putriku untuk sementara waktu. Setelah aku keluar dari sini, aku akan kembali bekerja dan memulai semuanya dari nol. Lirih Reno dengan kepala tertunduk. Kalau begitu introspeksi diri saja. Sepertinya kita memang banyak bersalah dengan keluarga Maira. Padahal mereka begitu baik tetapi ada saja ketidaksempurnaan yang membuat ibu kamu terus membencinya. Sahut ayah Reno yang terlihat begitu sendu. Kali ini ibu Reno nampak tak bisa berkata-kata, sepertinya ia sudah merasa jika memang sangat bersalah terhadap Maira dan keluarga Almahri. Bianca sudah berjanji untuk membantu jadi kalau butuh apa-apa hubungi saja dia. Ucap Reno. Ibu pusing. Sedikit pun ibu tidak pernah berpikir jika kamu akan mendekam di penjara seperti ini. Padahal dulu karirmu sangat cemerlang. Sekarang semua hancur begitu saja. Masa depan kamu tidak seharusnya seperti ini Reno. Ucap ibu Reno lalu mulai menangis terseduh-seduh. Perasaan ibu mana yang tidak hancur ketika melihat putra semata wayangnya harus melewati hari-hari di balik jeruji besi. Sudah pasti setiap ibu ingin putra-putri mereka bahagia hingga akhir hayat. Namun tanpa ibu Reno sadari sebenarnya ia juga berperan banyak dalam prahara rumah tangga putranya yang harus hancur karena sebuah keegoisan. Sebagai mertua, beliau tidak pernah puas dan bersyukur karena telah mendapatkan seorang menantu dari keluarga baik dan terpandang, ia selalu mencari-cari kekurangan Maira. Maaf, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menyesal tapi semua sudah terjadi. Semoga saja pengacara bisa sedikit membuat meringankan hukumanku. Ucap Reno. Kedua orang tuanya tak lagi bisa berkata-kata. Besok adalah sidang pertama dan kemungkinan besar Reno akan langsung ditetapkan sebagai tersangka, bukan terdakwa lagi. Hari sudah menjelang sore, tetapi Amar dan Raihan belum juga kembali. Maira yang menunggu di ruang kerja Amar bersama Narumi terlihat mulai bosan karena tak bisa melakukan apapun. Dia menyesali dirinya yang terbakar cemburu hingga memaksakan diri untuk ikut bersama Raihan ke kantor. Padahal tadinya ia punya banyak kesibukan di rumah. Rum, kamu pernah tidak sih cemburu sampai tidak bisa mempercayai Amar? Narumi yang sejak tadi membaca sebuah buku di atas meja kerja suaminya, kini beralih menatap Maira. Sepertinya tidak pernah. Sejauh ini belum ada yang mencurigakan dan semoga saja tidak akan pernah. Aku tahu Amar adalah orang yang bisa dipercaya dan dia tidak mungkin menyakiti perasaanku dan calon anak kami. Saling percaya saja. Iya juga. Sepertinya hanya aku yang terlalu posesif kepada seorang pria yang bahkan tidak mempunyai hubungan apapun denganku. Aku tidak tahu kenapa bisa sensitif ini setelah pernah gagal berumah tangga. Menurut kamu apa Raihan benar-benar serius kepadaku? Narumi segera mengangguk cepat. Tentu saja. Kak Raihan sudah banyak berkorban untuk bisa meluluhkan hati Kak Maira dan aku yakin dia sebenarnya sudah sangat ingin melamar kakak tapi hanya membutuhkan waktu yang tepat. Maira kembali tertunduk sambil melihat bingkai foto kecil yang terletak di atas meja sofa ruangan Amar. Terlihat di sana ada foto mereka sekeluarga saat Narumi wisuda. Rum, sebenarnya aku takut mengecewakan Raihan dan keluarganya. Kamu tahu, dia anak tunggal. Jika nanti kami menikah dan aku tidak bisa memberinya keturunan, bagaimana? Narumi terenyuh. Ia merangkul Maira yang tiba-tiba saja terlihat sedih. Ia paham tentang kekhawatiran itu karena selama 2 tahun pernikahan Maira dan Reno belum dikaruniai keturunan. Entah mengapa Maira begitu takut jika hal yang sama akan menimpa rumah tangganya bersama Raihan kelak. Bukannya dokter kandungan juga berkata jika sebenarnya rahim kakak baik-baik saja dan semua yang ada pada diri kakak itu sehat. Yakinlah kak jika memang sudah ditakdirkan maka Allah akan membuat kakak memiliki anak. Positif thinking saja, mungkin selama 2 tahun pernikahan Allah belum memberikan kakak keturunan karena ia tahu bahwa Mas Reno bukan pria yang tepat untuk kakak. Semoga saja Rum. Kenapa aku malah membahas hal sejauh ini? Raihan saja belum pernah mengutarakan keinginannya untuk mengajakku ke jenjang yang lebih serius. Itu berarti Kak Mai sudah mulai cinta, takut kehilangannya? Sabar, jangan khawatir. Klek. Pintu ruangan itu terbuka, Maira dan Narumi segera berdiri ketika melihat kedatangan Amar dan Raihan. Ayo pulang, rapat sudah selesai. Ucap Raihan kepada Maira. Mobil yang dikendarai Raihan berhenti di depan taman kota. Sudah lama ia dan Maira tidak pergi ke sana untuk menyaksikan matahari terbenam. Terakhir kali Raihan menemani Maira ke tempat itu saat sidang pertama perceraian beberapa bulan lalu. Di sebuah batang pohon yang telah tumbang Raihan dan Maira duduk berdampingan meski lagi-lagi mereka membangun jarak aman agar tidak terlalu dekat. Tempat ini masih sama? Hanya hidupku yang terus berubah-ubah. Fasenya terus berganti-ganti antara kebahagiaan dan kesedihan. Ucap Maira seraya menatap lurus ke depan.
Kehidupan yang seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Sahut Raihan. Maira menoleh menatap Raihan. Sekarang apa kamu bahagia setelah berhasil meluluhkan hatiku? Lihatlah, saking posesifnya, aku sampai mengikuti kamu ke perusahaan hanya karena cemburu. Raihan terkekeh sendiri. Akhirnya kamu belak-belakan juga. Tapi jujur aku bahagia, aku senang melihat kamu cemburu. Karena itu berarti kamu memperhatikan aku, takut kehilanganku. Aku tidak bisa menyangkal hal itu. Aku takut kamu berpaling. Lirih Maira. Raihan terdiam sejenak, menatap lengkap wanita yang saat ini duduk di sampingnya. Tiba-tiba ia memikirkan ucapan Amar tentang kesungguhan yang harus ia buktikan secepatnya, agar Maira tak lagi khawatir dan ragu tentang perasaannya. Mai, apa kamu benar-benar ingin menghabiskan sisa hidup bersamaku, dalam keadaan suka dan duka? Tanya Raihan tiba-tiba. Tentu saja, bukankah semua hubungan harus seperti itu? Tanya Maira balik. Kalau begitu baiklah. Raihan menghela nafas panjang kemudian kembali menatap Maira dengan lekat. Kamu ingat, saat kecil, di tempat ini aku pernah berjanji, bahwa akan selalu melindungi kamu dalam keadaan apapun. Dan sekarang di tempat ini pula aku ingin memperjelas janjiku yang tidak akan pernah ada rasa kadaluarsanya. Maira, menikahlah denganku, mari menua bersama hingga ajal memisahkan kita. Ucap Raihan dengan lugas. Maira terperagah dengan tatapan tak percaya. Ia tak menduga akan dilamar di sore hari, di tempat yang penuh kenangan masa kecilnya bersama dengan Raihan. Bab 68 setelah penantian panjang. Maira masih diam terpaku sesaat setelah mendengar permintaan Raihan terhadapnya. Ia sedikit kaget dan tidak tahu harus menjawab apa karena semua ini sungguh di luar prediksinya. Melihat Maira hanya dia membuat rasa percaya diri Raihan menyusut. Ia mulai takut dan berpikir sepertinya dirinya terlalu terburu-buru padahal dulu dia sendiri yang bilang bahwa tidak akan mendesak Maira. Kalau kamu belum siap atau membutuhkan waktu lagi tidak masalah juga. Perasaanku tidak akan berubah hanya karena hal itu. Raihan kembali melihat ke arah depan sambil menghela napas. Haf, intinya sekarang kamu tahu jika aku mempunyai niat baik dan tidak sekedar perkataan saja. Maira menoleh menatap Raihan. Bukankah niat baik harus disegerakan? Sejak kecil kamu selalu ada untukku dan kamu telah mengetahui segalanya tentang diriku. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo menikah. Hah? Raihan menoleh sambil mengerjap tak percaya. Ia tidak menyangka jika aksi nekatnya mengajak Maira menikah tadi malah ditanggapi dengan baik. Ah, kamu yang serius? Ih, aku serius. Kamu ngajak ya sudah ayo. Ray, kamu tidak perlu risau dengan perasaanku di masa lalu karena semua itu sudah hilang seiring waktu yang kita lewati bersama. Semakin hari aku semakin sadar jika aku membutuhkan pria sepertimu. Pria yang perhatiannya luar biasa, kamu yang selalu mengerti aku lebih dari siapapun. Lantas, tunggu apa lagi? Raihan kembali tersenyum-senyum sendiri dengan wajah bersemu merah. Alhamdulillah. Tiba-tiba saja Raihan bersujud syukur di atas tanah. Ray. Maira yang nampak panik, ia segera menghampiri Raihan yang selalu saja bertindak spontan dan membuat dirinya tak hentinya tertawa. Kok malah sujud di situ, kan kotor? Aku tidak peduli. Mai, kamu tahu berapa lama aku menanti momen ini? Suara Raihan terdengar bergetar. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, bahkan aku sempat kehilangan harapanku setelah pernikahan kamu. Sekarang aku merasa tidak percaya saja jika kamu dan aku benar-benar akan menyatu dalam hubungan pernikahan. Aku sangat mencintai kamu, Mai. Melihat Raihan menatapnya dengan tatapan haru membuat Maira ikut terbawa suasana, hingga kedua matanya berkaca-kaca. Haf, maaf membuat kamu menunggu dan terima kasih sudah bersedia menerima aku dan segala kurangku. Raihan mengangguk sambil menyeka air matanya. Astagfirullah, rasanya aku ingin memeluk kamu sekarang, tapi ingat belum halal. Maira kembali terkekeh. Hari ini mereka akan memulai langkah baru, banyak hal yang tidak mereka sangka dan terjadi begitu cepat. Pada akhirnya Maira menyadari jika dicintai adalah hal yang paling membahagiakan. Selama terbelenggu dalam pernikahan toksik bersama Reno, Maira merasa berjuang sendiri dan tidak pernah mendapatkan feedback atas semua pengorbanannya. Saat ini hanya Raihanlah yang membuktikan jika Maira berhak untuk diperjuangkan dan berhak untuk diperlakukan istimewa. Malam harinya karena permintaan Raihan, Amar pun datang ke bengkel. Sudah cukup lama mereka tidak menghabiskan waktu bersama karena sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raihan melangkah menghampiri Amar yang baru saja memasuki area dalam rukonya. Masuklah, bantu aku sebentar. Aku mau masak mie instan tapi sepertinya gasku habis, tolong pasangkan. Amar menggeleng pelan sambil berkacak pinggang. Setelah bertahun-tahun hidup di Jakarta, kamu masih belum bisa memasang tabung gas juga? Ais, aku trauma saat melihat rumah tetangga Ahmad di Padang meledak karena kompor gas. Ayolah tolong aku.
Ya, ya. Amar melangkah menuju dapur sambil menggulung lengan kemejanya. Ia segera mengambil tabung gas yang baru dan membawanya ke dekat kompor. Selama hidup di dunia, aku tidak pernah memasang tabung gas saat di rumah. Hanya di tempat kamu saja aku sering melakukan hal seperti ini. Ya, setidaknya kamu harus berguna juga untukku. Masa iya dulu kamu tinggal di sini, tapi tidak bisa disuruh-suruh? Ucap Raihan lalu terkekeh sendiri. Amar mendogak melihat Raihan yang berdiri di hadapannya. Kamu harus belajar memasang tabung gas karena Maira juga tidak bisa melakukan hal ini. Bukankah jika menikah nanti kamu tidak ingin mengambil asisten rumah tangga, agar bisa bermain sana-sini dengan Maira? Astagfirullah, apa yang kau ucapkan itu Kisanak? Aku tidak pernah bilang seperti itu ya. Ucap Raihan terlihat panik saat dikerjai oleh Amar. Spontan Amar terkekeh sendiri melihat ekspresi wajah sepupunya itu. Ia kembali melanjutkan aktivitasnya memasang regulator ke tabung gas. Tidak butuh waktu lama dan semuanya sudah selesai. Amar segera berdiri dari posisi duduknya. Sana masak, jangan hanya mie instan. Masak tamu seistimewa aku datang dan hanya diberi suguhan mie instan. Kemana uang gaji dan bonus seorang wakil direktur? Ditabung buat kawin. Celetuk Raihan lalu segera melanjutkan aktivitas masaknya. Kata Amak, menikah itu bukan cuma soal cinta, tapi tanggung jawab. Tidak ada yang bahagia hanya dengan makan cinta. Sebelum melamar wanita, haruslah siap secara mental dan finansial. Tidak mengandalkan warisan orang tua juga. Amar mengangguk sambil berpangku tangan. Ia terlihat bangga saat mendengar penuturan Raihan. Sejak dulu Amar tahu jika Raihan tidak pernah mengandalkan harta kedua orang tuanya. Padahal bisa dibilang usaha kedua orang tua Raihan di Sumatera Barat sangat sukses dan hanya tinggal dijalankan saja. Namun, lagi-lagi ditegaskan bahwa Raihan bukan pria penikmat harta orang tua. Meski dulunya ia sering membuat masalah karena usahanya seringkali gagal dan berujung kecewa. Kamu benar. Aku setuju. Amar melangkah hingga berdiri di samping Raihan. Tapi lebih baik lamar dulu, jangan hanya omong doang. Selain finansial, wanita juga butuh pembuktian. Apalagi Maira yang gengsinya setinggi langit, jika kamu menunggu feedback darinya, bisa-bisa keburu tua. Langsung ungkapkan saja, kenapa kamu masih saja ragu? Padahal masa idah sudah selesai bahkan sekarang Reno mendekam di penjara, apalagi yang kamu tunggu Ray? Aku dan keluargaku sangat mendukung. Raihan menoleh ke arah Amar dengan raut wajah sumringah. Sudah kali. Tidak tahu saja. Aku melamar Maira di taman kota tadi sore. Dan dia setuju menikah denganku. Bahkan dia memintaku untuk bicara dengan Om Azam, secepatnya. Hah? Serius? Amar terbelalak lalu detik selanjutnya ia tertawa bahagia. Wah, jadi kamu memanggilku kemari untuk merayakan keberhasilan kamu? Ya, kamu saja yang tidak peka. Jawab Raihan. Kalau begitu jangan makan mie instan. Malam ini aku traktir kamu, sana ganti baju. Ucap Amar lalu melangkah keluar dari dapur. Woi Marjuki! Mau kemana? Ini mie instan sudah masuk panci. Seru Raihan saat melihat Amar melangkah keluar dari dapur. Apa saja? Pokoknya ganti baju sana. Sahut Amar tanpa menoleh melihat Raihan. Ia terus melangkah menuju pintu depan. Kebiasaan. Ucap Raihan lalu kembali berdecak tak percaya. Bagaimana tidak? Sebentar lagi Amar bukan hanya menjadi sahabat, sepupu, tetapi menjadi kakak iparnya. Bab 69 Ancang-Ancang. Hari ini adalah acara 4 bulanan usia kehamilan Narumi. Di kediaman Al-Mahri semua orang yang menjadi tamu undangan sedang berkumpul untuk mendoakan keselamatan kehamilan Narumi. Bu Bibah dan Pak Azam sedang sibuk menyambut para tamu begitu juga dengan Bu Sinta dan Aki. Tak ketinggalan Pak Tony juga ikut hadir sekalian esok hari ia akan menghadiri persidangan putusan vonis hukuman untuk Reno. Setelah semua musibah yang banyak memakan air mata kini waktunya untuk mereka mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani silaturahmi. Hari ini pula Amak dan ayah Raihan datang dari Padang. Mereka baru saja tiba pagi tadi karena jadwal penerbangan yang diundur. Meski lelah, mereka masih terlihat bersemangat. Amak yang notabene adalah orang Betawi, sekarang malah sangat kental dengan bahasa Minang dan logatnya. Beliau sudah puluhan tahun tinggal di Sumatera Barat dan hal tersebut membuatnya telah menyatu dengan kebudayaan di sana. Hari ini saja untuk masalah catering dan hidangan, Amak turun langsung untuk memastikan hidangan khas Padang, seperti rendang, dendeng, gulai tunjang dan masih banyak lagi. Maira pun terlihat sangat kompak dengan calon ibu mertuanya. Mak, biar Mai saja. Amak, duduk saja ya. Ucap Maira saat melihat Amak begitu antusias mengontrol makanan padahal sudah ada petugas catering dan asisten rumah tangga. Tidak apa Mai. Nanti kalau kamu dan Raihan nikah, Amak akan memasak untuk kamu setiap hari, tinggallah di Padang setelah menikah. Ucap Amak yang sengaja menggoda, hingga wajah Maira bersemu merah. Amak bisa saja.
Mai dan Raihan belum berpikir sampai ke sana. Ucap Maira, tersipu malu. Harus dipikirkan dari sekarang. Oh ya, nanti kalau sudah menikah kamu bujuk Raihan agar mau pindah ke Padang. Ayah, tidak akan selalu sanggup mengurus bisnis sendiri. Pabrik sawit dan juga pabrik olahan makanan kami di sana siapa yang mengurus kalau bukan Raihan? Kalau di sini kan sudah ada Amar, jadi tidak perlu risau. Ama juga sudah berencana untuk membelikan kalian rumah di kawasan Bukit Tinggi. Halamannya luas, rumahnya bagus. Tapi ini baru rencana Amak, sebenarnya ayah Raihan belum tahu jika kalian merencanakan pernikahan. Baru pulang dari Aceh langsung terbang ke Jakarta. Ucap Amak panjang lebar. Maira nampak tersenyum-senyum saat mendengar Amak bicara. Jujur, ia tersentuh dengan perlakuan kedua orang tua Raihan. Karena saat menikah dengan Reno dulu, ia tidak pernah merasakan kasih sayang kedua mertuanya. Selama pernikahan, Maira selalu dianggap sebagai wanita yang tidak berguna. Selalu saja ada celah untuk memberikan hinaan. Dan saat itu dengan bodohnya Maira tetap bungkam dan tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya, jika ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Setelah acara selesai dan situasi mulai sepi, semua anggota keluarga Almari tanpa terkecuali berkumpul di ruang keluarga untuk beristirahat karena sepanjang pagi tadi begitu sibuk melaksanakan pengajian dan melayani para tamu. Sore ini pun, Bu Sinta dan Aki pamit untuk pulang ke Bogor. Sementara Pak Tony tetap tinggal dan sedang berkat di kamar tamu karena harus menghadiri sidang besok. Kak Revan, ayo, setelah acara ini selesai jangan pulang ke Padang dulu ya. Ucap Bu Bibah tiba-tiba. Kenapa? Tanya Pak Revan penasaran. Loh, Raihan belum cerita? Sahut Pak Azam. Oh itu, sudah. Sahut Amak. Cuma aku yang belum memberitahu udah. Dia kan baru pulang dari Aceh. Tidak ada waktu untuk bicara. Memangnya ada apa? Tanya Pak Revan penasaran. Aku akan melamar Maira, ya? Sahut Raihan tiba-tiba. Hah? Sudah suka Maira sama engkau? Tanya Pak Revan penasaran. Ia sangat tahu jika selama ini Maira hanya menganggap Revan sebagai keluarga, tidak lebih. Tanya saja sendiri. Ucap Raihan sambil melirik ke arah Maira yang sedang duduk di samping Narumi. Pak Revan menoleh melihat sang keponakan yang duduk tak jauh darinya. Mai, kau yakin ingin menikah dengan laki-laki petakilan ini? Apa alasannya? Yaelah, pertanyaannya kok gitu? Gumam Raihan. Ia terlihat gemas dengan pertanyaan sang ayah yang sama sekali tidak memihaknya. Maira nampak malu dan gugup. Itu, Mai sudah yakin. Rai membuktikan jika dia bersungguh-sungguh dan mempunyai niat baik. Ambe, bukan seperti inilah lamaran yang tepat. Kita punya tradisi. Ucap Pak Revan. Kami akan pulang untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Maira. Kami juga harus memanggil para sanak di Tanjung dan keluarga Amak Raihan di Depok. Jelas Pak Revan. Tidak perlu seperti itu juga, Kak Revan. Maira ini sudah pernah menikah dan telah melakukan ada tradisi di pernikahan pertamanya, jadi kita gelar acara sederhana saja yang penting sah di mata hukum dan agama. Sahut Pak Azam. Tidak bisa, seperti itu Jam. Apapun yang telah Maira lewati di masa lalunya, dia tetaplah putri kamu dan dia tetaplah keponakanku dan kita harus melakukan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya anak kita berjodoh. Ucap Pak Revan. Aku setuju dengan Paman. Kita harus mengadakan pesta pernikahan untuk Maira dan Raihan. Aku yang akan mengatur semuanya. Sahut Amar setelah beberapa saat hanya diam, menyimak diskusi para orang tua. Maira nampak pasrah, mau acara besar ataupun kecil ia selalu bersyukur karena dikelilingi oleh keluarga yang sangat baik. Ngikut saja ya Kak, insya Allah keputusan orang tua pasti yang terbaik. Ucap Narumi berbisik. Iya, Rum. Ucap Maira. Setelah beberapa saat diam, akhirnya Pak Azam kembali menegakkan posisi duduknya. Ia menoleh menatap Maira dan Raihan secara bergantian. Jika kalian setuju, Papa akan mendukung. Dan sudah Papa putuskan agar Kak Revan beserta keluarga datang untuk melamar Maira secara resmi minggu depan. Tidak perlu menyiapkan sesuatu yang merepotkan, seadanya saja. Sebagai orang tua saya tidak menuntut untuk diberi ini, apapun seikhlasnya saja. Bagaimana Maira, apakah kamu setuju dengan Papa? Tanya Pak Azam pada putrinya. Iya, Pak, Mai, setuju. Lirih Maira sambil menunduk karena gugup. Alhamdulillah. Ucap semuanya secara bersamaan. Kalau begitu pesankan tiket pesawat, kami akan pulang sebentar ke Padang, Raihan tetap di sini. Ucap Pak Revan. Amak mendekati Maira dan Narumi. Wah, cantik-cantik sekali menantu kita. Semoga kalian selalu bahagia ya. Untuk Rumi, semoga kehamilannya lancar dan untuk Mai, Amak cuma pesan, tolong harap maklum juga ada sifat dan perbuatan Raihan yang membuat kamu tertekan. Tuh kan, orang tua sendiri malah begitu. Gumam Raihan tak habis pikir. Haha, sabar. Amak dan ayahmu benar.
mereka hanya khawatir. Ucap Amar berbisik. Obrolan keluarga itu kembali berlanjut. Hingga suasana semakin hangat dan diwarnai gelak tawa. Amar dan Narumi sedang menunggu kehadiran buah hati, sementara Raihan dan Maira akan memulai tahap baru dalam hubungan mereka. Bab 70. Assalamualaikum, istriku. Hari ini adalah hari yang sangat menegangkan. Di ruang sidang yang disesaki oleh tamu dan staf kepolisian, Reno duduk di tengah dengan kepala tertunduk. Berat tapi semua kesalahan yang kini tinggallah penyesalan. Setiap bukti dan juga ucapan hakim yang tidak bisa ia elak, membuat Reno seolah sudah siap untuk mendengar hukuman apa yang akan ia dapatkan nanti. Kedua orang tua dan juga anaknya ikut menyaksikan dan mereka terlihat sangat sedih. Pak Tony sebagai korban, menjelaskan semua kejadian yang menimpanya hingga bukti-bukti konkret yang tak terbantahkan. Pak Azam, Bu Bibah, Amar dan Narumi juga sudah hadir di sana. Setelah melalui penyelidikan dan mendapatkan fakta kejadian perkara, pengadilan menetapkan Reno Andriano sebagai tersangka tunggal kecelakaan kerja yang dialami Tony Agustian. Dan dengan ini pula pengadilan menetapkan hukuman 7 tahun penjara dan denda uang sebesar 110 juta kepada tersangka Reno Andriano. Saat hakim mengetuk palu untuk ketiga kalinya, kedua mata Reno terpejam. Nampak di belakang sana ibunya histeris saat mendengar vonis yang dijatuhkan kepada putranya. Sekujur tubuh Reno bergetar. Ia tidak pernah menyangka jika kerja kerasnya untuk sampai ke puncak kejayaan malah membawa ia ke balik jeruji besi karena sebuah keegoisan yang tak bisa ia tahan. Pandangan Amar tak lepas dari Reno. Dari kejauhan ia memandangi punggung pria yang pernah menjadi sahabat karibnya. Banyak hal-hal besar yang mereka lewati bersama, hingga terkadang Amar tak percaya jika teman yang ia anggap saudara sendiri adalah musuh yang ingin menjatuhkannya. Pada akhirnya Allah menunjukkan bahwa yang serakah tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, yang licik tidak akan pernah mendapatkan keberkahan atas usahanya. Setelah beberapa saat diam, Reno berdiri dari posisi duduknya, ia berbalik menatap ke arah bangku para tamu. Pandangannya tertuju kepada Amar. Raut wajahnya nampak penuh penyesalan. Tetapi ia terlalu malu untuk meminta maaf. Reno, yang sabar ya nak. Ibu memeluk Reno dengan erat. Beliau menangis sejadi-jadinya. Bianca yang sedang menggedong Moi pun tak kuasa menahan air mata yang terus luruh di pelupuk mata. Maafkan, Reno. Tolong jaga Moi. Tanpa banyak bicara apapun lagi, Reno segera bergegas meninggalkan ruang sidang bersama para petugas sipir penjara. Dirinya terlalu malu terus dipandangi oleh keluarga besar Al-Mahri yang dulu sangat baik kepadanya. Apalagi Pak Azam yang banyak mempercayakan dirinya proyek-proyek besar. Kini diri Reno tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan itu lagi. Ia telah kehilangan segalanya, baik itu karir dan juga keluarga yang sangat luar biasa baiknya. Amar yang sejak tadi menunggu akhirnya menghela nafas panjang saat Reno memasuki ruang tunggu sambil memakai baju orange. Tadi saat di ruang sidang Amar merasa tidak tahu harus bicara, bertindak seperti apa dan membiarkan Reno pergi begitu saja. Setelah Narumi, Pak Tony dan kedua orang tuanya pulang, ia tetap tinggal untuk menemui Reno. Sesaat setelah Reno duduk di hadapannya, Amar menegakkan posisi sambil menghela nafas panjang. Pada akhirnya semua hal yang ingin kamu buktikan kepadaku malah berakhir seperti ini. Bukan ingin memojokkan dirimu, tetapi lain kali, berpikirlah sebelum bertindak dan belajarlah dari semua kesalahan. Reno tertunduk dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apakah masih punya cukup keberanian untuk memperbaiki semuanya. Kuakui sekarang kau pemenangnya. Baik sekarang ataupun dulu aku selalu kalah olehmu. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku karena aku tidak akan pernah mengganggu keluarga Al-Mahri lagi, terutama Maira. Amar mengangguk paham. Maira akan menikah minggu depan. Setelah itu, dia akan benar-benar lepas darimu. Terima kasih karena 2 tahun yang kamu lewati bersamanya, meski begitu banyak luka, tetapi banyak kebahagiaan juga yang kamu berikan untuknya. Syukurlah. Reno mencengkeram erat kedua lututnya saat rasa sesak mulai menghujam dada. Ikhlas ataupun tidak, sekarang ia benar-benar telah kehilangan wanita yang dulu sangat mencintai dan rela melakukan apapun untuknya. Aku berharap Maira bahagia. Amar hanya mengangguk kecil lalu situasi kembali hening. Hari ini mungkin akan menjadi hari pertemuan terakhir mereka. Reno akan melewati hari penuh pembelajaran selama 7 tahun ke depan, sementara Amar akan sibuk dengan keluarga kecilnya. 1 minggu berlalu. Bertempat di kediaman Al-Mahri, hari ini acara akad nikah akan segera digelar. Rumah mewah dan megah itu kini terlihat semakin indah dengan hiasan dekor yang didominasi warna biru langit. Aku gugup. Lirih Maira saat Emwa selesai mendandaninya. Ia menatap sang adik ipar dengan rasa khawatir yang tiba-tiba mendera. Di luar dari semua kekhawatiran yang mulai mendera, Maira hari ini terlihat begitu cantik dengan setelan kebaya putih, jilbab yang senada, makeup yang flawless memberi kesan sederhana namun tetap elegan dan mempesona. Hari ini akan menjadi hari yang panjang untuk keduanya. Karena setelah akad nikah, malam harinya pesta pernikahan mereka akan digelar di salah satu ballroom hotel berbintang di pusat kota Jakarta. Kak Mai, semuanya akan berjalan lancar.
Jangan khawatir, ucap Narumi sambil mengusap punggung Maira. Benar kak, jangan khawatir. Ini diminum dulu, ucap Rina, sahabat Narumi. Ia menyodorkan segelas air putih kepada Maira yang sejak tadi tak hentinya menghela napas. Terima kasih, Rin, ucap Maira saat meraih botol minum itu. Pintu kamar pengantin kembali terbuka. Terlihat Bu Bibah dan Bu Sinta masuk dengan langkah tergesa. Rombongan pengantin pria sudah datang. Acara akan segera dimulai, ucap Bu Bibah. Saya Narumi dan Rina akan menemani Maira di sini. Bu Bibah bisa ke depan untuk menyaksikan akad nikah, sahut Bu Sinta. Aduh, iya juga. Bu Bibah nampak mulai panik hingga kembali keluar dari kamar itu. Sementara Maira yang baru merasa sedikit tenang, kini kembali gugup. Bibirnya terus berkomat-kamit melafaz zikir untuk mencari ketenangan. Ia juga berdoa dalam hati agar Raihan melakukan semuanya dengan lancar. Di luar sana, situasi semakin terlihat menegangkan. Dengan izin dari Pak Azam, hari ini Amar yang akan mengambil alih posisi sang papa yang menikahkan saudara kembarnya Maira. Saat Raihan duduk di hadapannya, Amar terlihat terharu sekaligus tak percaya. Bagaimana bisa di masa depan, pria pecicilan itu akan menjadi seorang suami. Raihan pun menatap Amar dengan percaya diri, seolah menegaskan jika ia siap lahir dan batin. Pak Penghulu mulai memberikan khotbah nikah sebelum acara inti dimulai. Para tamu yang di sana pun terlihat ikut terbawa suasana, begitu juga dengan Ama Ayu dan Bu Bibah yang tak henti-hentinya menagis bersama. Setelah selesai, Pak Penghulu memberikan mikrofon kepada Amar. Sebelum nikah dimulai, saya ingin memberikan sedikit pesan kepada saudara Raihan yang tidak lain adalah sepupu saya sendiri. Amar kembali menatap Raihan. Ray, selama belasan tahun aku dan kamu selalu menjadi pelindung untuk Maira, dan hari ini aku melepaskan tanggung jawabku dan tanggung jawab papa sepenuhnya kepadamu. Kami berharap kamu bisa membahagiakan dia, dan jangan pernah membuatnya menangis apalagi menyakiti hatinya. Maira adalah mutiara keluarga Almahri. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kami semua, kesedihannya adalah kesedihan kami semua. Sebagai saudaranya aku hanya minta satu hal darimu, tolong bawa Maira hingga ke surganya Allah. Bersedia? Raihan tak bisa membendung air matanya, begitu juga dengan semua orang yang berada di sana. Dengan tangan bergetar, Raihan meraih mikrofon yang diberikan oleh Pak Azam. Aku bersedia. Atas izin Allah dan restu keluarga, aku akan memenuhi tanggung jawabku sepenuhnya. Amar mencoba mengatur napas sebelum akhirnya mengulurkan tangannya ke hadapan Raihan. Dengan berani Raihan meraih uluran tangan Amar. Saudara Raihan Saputra, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan saudari kandung saya Maira Fatin Almahira dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 20 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maira Fatin Almahira dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Kata sah akhirnya menggema ke sekeliling ruangan tersebut. Raihan tertunduk sambil melafaz syukur karena akhirnya bisa menghalalkan seorang wanita yang selama ini ia idam-idamkan. Suara tersebut pun terdengar hingga ke kamar pengantin yang terletak di lantai yang sama dengan acara akad nikah. Maira memeluk Narumi dengan erat karena akhirnya resmi dipersunting oleh Raihan. Tak berselang lama Maira dibawa keluar oleh Narumi, Bu Sinta dan Rina. Dari kejauhan Maira bisa memandangi Raihan yang saat ini hendak menjemput kedatangannya. Assalamualaikum, istriku. Raihan mengulurkan tangan sesaat setelah Maira sampai di hadapannya. Maira terkekeh kecil dengan mata berkaca-kaca. Waalaikumsalam suamiku. Ia meraih tangan Raihan dan mereka melangkah bersama. Hari ini adalah awal dari kebahagiaan mereka dan tentu saja direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keluarga besar. Bab 71 Jalur Balas Dendam. Setelah akad nikah pagi tadi, malam ini pesta pernikahan yang sangat meriah dilaksanakan di sebuah ballroom hotel berbintang. Baik tamu ataupun keluarga kedua belah pihak, semua berbahagia dan ikut memeriahkan suasana. Hingga ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, acara selesai. Seluruh anggota keluarga menginap di hotel malam ini. Dan tentu saja pengantin baru juga. Raihan yang baru saja keluar dari kamar mandi, menghampiri Maira yang sedang duduk di tepi ranjang. Dari wajahnya nampak begitu gugup dan salah tingkah, tetapi ia berusaha untuk menutupi semua agar tetap terlihat gentleman. Ray, bisa bantu aku membuka jilbab ini? Susah sekali, banyak jarumnya. Ucap Maira yang memang terlihat kesulitan. Hah, aku? Raihan mengejap bingung, hingga akhirnya ia sadar jika mereka sudah menikah dan tentu saja melihat atau menyentuh apapun sah-sah saja. Ayo tunggu apa lagi? Sahut Maira. Iya. Wajah Raihan terlihat semakin pucat dan dahinya mulai berkeringat. Ia duduk di samping sang istri dan mulai mengerahkan tangannya melepaskan satu persatu hiasan jilbab, jarum pentul dan aksesoris lain. Ray, apa kamu setuju untuk berangkat ke Turki lusa? Amar dan Papa sudah menyiapkan semuanya untuk bulan madu kita.
Ucap Maira dengan santai, seraya melepaskan bulu mata, dan menghapus make-upnya dengan micellar water. Bulan madu, kita? Tanya Raihan yang tak henti-hentinya gagal fokus. Ya iyalah, masa mama papa? Memangnya kamu tidak mau bulan madu bersamaku? Tanya Maira masih dengan ketidakpekaannya jika Raihan sangat gugup. Glek. Raihan menelan salivanya sekuat tenaga. Tentu saja. Kita akan berangkat ke Turki besok. Kamu tahu Cappadocia, it's my dream. Haha. Aku ingin naik balon udara bersamamu. Tapi aku takut ketinggian. Tangan Maira bergerak hingga tanpa sadar menepuk paha Raihan. Pulang kegiatan panas, mandi bersama lalu salat subuh berjamaah untuk pertama kalinya. Raihan keluar dari kamar dengan raut wajah sumringah. Hei Mar! Sahut Raihan sambil mengangkat tangan saat melihat Amar juga baru saja keluar dari kamarnya. Rei, tumben kamu sudah bangun? Tanya Amar masih dengan tatapan sayu karena baru saja terbangun. Kali ini aku bangun pagi, biasalah harus keramas dulu, nanti setelah ini mau keramas lagi. Ayo turun ke bawah, aku tiba-tiba lapar. Ucap Raihan lalu melangkah pergi. Amar berdecak tak percaya dengan mulut terperangah. Sial, dia balas dendam atau apa? Bab 72 Final Chapter. Hari ini tepat beberapa bulan setelah pernikahan Raihan dan Maira. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah baru yang dibeli Raihan jauh sebelum ia menikah dengan Maira. Sebagai pasangan pada umumnya mereka banyak menghabiskan waktu berdua ataupun bersama keluarga. Di hari weekend ini, mereka hendak pergi ke kediaman Almahri. Sayang, sepatu yang kamu beli untukku kemarin, mana? Tanya Raihan seraya terus mencari-cari di mana letak sepatu yang ia biasanya ada di rak. Di kamar, sahut Maira dari arah belakang. Spontan Raihan langsung berbalik menatap Maira yang sedang berdiri di sana dengan senyum sumringahnya. Kok bisa di atas? Kemarin aku letakkan di sini. Kemarin aku berniat membawanya ke laundry tapi lupa. Ucap Maira. Lain kali kamu tidak perlu repot-repot, biar aku sendiri yang cuci. Ayo ke atas. Ucap Raihan lalu menggandeng Maira agar mengikuti langkahnya menuju kamar mereka. Semenjak pindah, Raihan dan juga Maira tidak mengambil asisten rumah tangga, mereka memilih untuk hidup berdua, menikmati masa-masa indah pernikahan. Untuk urusan memasak, mencuci biasanya mereka lakukan bersama atau bergantian. Sejak masih lajang dulu Raihan memang sudah ditempa menjadi pria yang mandiri, begitu juga dengan Maira yang sejak dulu lebih suka melakukan semuanya sendiri. Mereka sama-sama tidak terpaku kepada nama besar yang melekat kepada diri mereka, karena bagi Raihan dan Maira, uang bukanlah patokan untuk seseorang menjadi manja dan melakukan segala sesuatunya hanya dengan mengandalkan fisik orang lain. Sesampainya di dalam kamar, Raihan kembali berbalik menatap sang istri. Sepatunya mana? Itu. Jari telunjuk kanan Maira menunjuk lurus ke sebuah nakas di sudut ruangan. Ada di dalam laci besar, di sana. Tanpa mengatakan apapun, Raihan segera bergegas menuju nakas tersebut. Ia membuka laci dan mengambil kotak sepatu berwarna biru. Karena hari ini kita akan pergi ke kediaman Almahri, jadi aku ingin pakai sepatu baru pemberianmu. Maira tak menanggapi dan hanya tersenyum-senyum sendiri. Sementara Raihan duduk di ranjang dan langsung membuka kotak sepatu tersebut. Raut wajahnya yang tadi terlihat biasa saja kini spontan berubah. Bagaimana tidak, di dalam kotak sepatu tersebut terdapat benda pipi persegi panjang dengan 2 garis merah yang tergambar di tengahnya. Perlahan tangan Raihan meraih benda itu. Ma, ini apa? Sudut mata Maira mengeluarkan cairan bening. Ia tersenyum tipis sambil mengelus bagian perutnya. Selamat Pak Raihan, sebentar lagi Anda jadi seorang papa. Spontan Raihan berdiri dengan tatapan tak percaya. Papa? Papa? Aku hamil, sayang. Ucap Maira. Alhamdulillah, Mai. Bibir Raihan bergetar seiring langkahnya mendekat dan langsung memeluk Maira. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Maira yang sejak semalam sudah mengetahui dirinya hamil setelah memakai tes pack dan pergi menemui dokter kandungan diam-diam, kini tak bisa membendung air matanya. Bagaimana tidak, ia pikir dirinya akan susah hamil atau mungkin tidak bisa hamil. Mengingat 2 tahun pernikahan yang Maira jalani bersama dengan Reno tidak dikaruniai keturunan. Maira semakin frustasi dan tertekan ketika kedua orang tua Reno terus mengatai dirinya mandul. Efek dari rasa stres dan tertekan itulah hormonnya terganggu. Sementara ketika menikah dengan Raihan, Maira baru menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Ia mempunyai suami yang sangat pengertian dan sering membuatnya tertawa, belum lagi kedua mertua yang sangat amat baik dan perhatian. Setelah beberapa saat Raihan melepaskan pelukannya sambil menyeka air mata yang bercucuran. Kita harus telepon Amak. Dengan sangat bersemangat, Raihan meraih ponselnya dan mencoba untuk menghubungi kedua orang tuanya melalui panggilan video call. Assalamualaikum,
Mai, Ray. Tumben kalian video jam segini, aduh Epio. Mak dan ayah, sebentar lagi akan jadi Amai dan Anduang. Dari layar ponsel, Amak nampak terperagah. Alhamdulillah. Ayah. Mana ayah? Tiba-tiba Amak meninggalkan ponselnya begitu saja karena sibuk mencari keberadaan sang suami. Ya malah pergi. Ucap Raihan lalu terkekeh sendiri. Sudah nanti kita video lagi, Amak sepertinya mau nyari ayah dulu. Ucap Maira yang ikut terkekeh. Baiklah. Raihan mengakhiri panggilan telepon tersebut. Ia mengecup singkat kening hingga ke bibir Maira. Aku masih tak percaya sebentar lagi akan jadi papa. Kalau begitu sekarang kita harus memberitahu semua orang di... Belum sempat Raihan menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Assalamualaikum, Pak. Aku dan Maira baru saja akan berangkat ke sana. Ray, tidak usah ke rumah. Langsung ke rumah sakit saja ya. Rumi mau melahirkan. Apa? Raut wajah Raihan mendadak panik. Iya, Pak, kami segera ke sana. Ada apa? Tanya Maira saat Raihan menutup panggilan telepon itu. Amar mau melahirkan. Ucap Raihan. Hah, Amar? Tanya Maira dengan mata terbelalak. Maksudku Rumi. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Tanpa pikir panjang Raihan segera memakai sepatunya, sementara Maira meraih tas yang sudah ia siapkan sejak pagi. Di ruang bersalin, salah satu rumah sakit di pusat kota Jakarta. Narumi terbaring di atas berangkar rumah sakit. Wajahnya begitu pucat dan berkeringat. Sakit sekali. Narumi kembali mengejan sesuai dengan instruksi dari dokter. Sedikit lagi sayang, tahan ya. Aku akan terus di sini. Ucap Amar yang terlihat begitu sendu. Ia tak tega melihat perjuangan sang istri untuk melahirkan anak mereka. Di sana juga ada Bu Sinta yang ikut menguatkan putrinya. Atur napas Rum. Sedikit lagi nak. Narumi kembali mengejan sekuat tenaga. Ayo Nona, sedikit lagi, kepalanya sudah terlihat. Ucap dokter yang sedang menangani Narumi. Sudah sejak subuh tadi, Narumi merasakan perutnya sangat sakit. Ia pikir hanya mulas seperti biasanya. Namun, saat ke kamar kecil, ternyata ada flagdar, hal yang membuat Narumi kaget. Sesampainya di rumah sakit, belum sempat bertemu dengan dokter, air ketuban Narumi pecah. Saat diperiksa ternyata sudah memasuki pembukaan 5, kepala bayi sudah sangat turun. Bu, aku tidak kuat lagi. Lirih. Narumi dengan napas terengah-engah. Sedikit lagi nak, kamu pasti bisa. Ucap Bu Sinta. Bagaimana ini dok? Tanya Amar yang mulai panik melihat Narumi semakin lemas. Tenang ya, sedikit lagi. Nona Narumi, sedikit lagi, ayo mengejan yang kuat. Narumi menarik napas panjang dan... Ia mengejan sekuat tenaga, hingga akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang menggelegar di ruangan persalinan tersebut. Amar yang tak bisa menahan tangisnya saat sang bayi akhirnya terlahir ke dunia, hanya bisa memeluk Narumi. Akhirnya ia resmi menjadi seorang ayah. Terima kasih karena tidak menyerah, sayang. Terima kasih. Narumi mengangguk pelan sambil berderai air mata. Setelah beberapa saat seorang perawat mendekat, membawa bayi itu ke dekat Amar. Selamat anaknya laki-laki. Pak silakan diazani. Ucap perawat itu lalu membantu Amar menggedong bayi laki-lakinya. Sekujur tubuh Amar bergetar saat menggedong anak laki-laki yang begitu tampan dan sangat mirip dengannya. Setelah air mata yang tak ada habisnya, ia mencoba untuk menenangkan diri agar bisa mengumandangkan azan dan ikamah di kedua telinga bayinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat menggetarkan hati itu terus terucap dari mulut Amar. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam harinya setelah persalinan. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang VIP rumah sakit. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan selamat kepada Amar dan Narumi. Saat bayi dibawa masuk oleh perawat, semua berkerumun. Mereka terkagum-kagum ketika melihat bayi mungil berhidung mancung yang setengah tertidur di boks bayi. Masya Allah, hidungnya mirip sekali sama Amar. Ucap Bu Bibah. Keturunan dari Papa. Ucap Pak Azam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mah mirip ayahnya sekali. Narumi hanya kebagian bulu matanya saja. Ucap Bu Sinta lalu terkekeh kecil. Duh, apa benar begitu? Ucap Narumi yang terlihat cemberut. Hehe, nanti percobaan kedua, siapa tahu mirip kamu sayang. Ucap Amar. Alhamdulillah. Kami juga sebentar lagi akan menyusul. Ucap Maira sambil mengelus perutnya. Spontan para keluarga nampak terperangah. Yang benar,
Tanya Bu Bibah. Kamu tidak bercanda, Mai? Tanya Pak Azam yang ikut terkejut. Alhamdulillah. Iya, Ma, Pa. Ucap Raihan. Bu Bibah dan Pak Azam mendekat memeluk Maira dan Raihan. Sebentar lagi kebahagiaan keluarga itu akan benar-benar lengkap. Hingga tidak ada lagi kesedihan seperti beberapa waktu lalu yang terus menimpa keluarga mereka. Setelah beberapa saat Bu Bibah menoleh ke arah Amar dan Narumi. Mar, nama anak kalian siapa? Amar dan Narumi saling menatap satu sama lain hingga akhirnya kembali mengarahkan pandangan kepada keluarga mereka. Abizar Zaid Al-Mahri. Masya Allah. Ucap semuanya secara bersamaan. Akhirnya kisah yang dimulai dengan keterpaksaan berakhir dengan kebahagiaan. Perjodohan yang sama-sama tidak diinginkan nyatanya malah membuat Narumi dan Amar menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Mereka akan terus bergenggaman tangan, saling mencintai dan mengasihi hingga kelak sampai ke jannah Allah SWT. Selesai.